Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan kembali disapa oleh sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabdamu ini menyegarkan hati kami, menguatkan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Samudra dalam saling memanggil dalam deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Seperti tikaman mau ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sering sekali kita mengalami sesuatu kerinduan yang teramat sangat dalam di dalam hidup kita. Ada dari antara kita yang mungkin merindukan orang-orang yang dikasihinya, yang tidak mungkin untuk bertemu lagi. Oleh karena dipisahkan kematian, contohnya. Dan ada orang yang dirindukan di dalam hidupnya. Setelah sekian lama menjalani rumah tangga, merindukan seorang anak. Ada orang yang merindukan pekerjaan. Ada orang yang merindukan jabatan-jabatan dan lain sebagainya. Sering sekali kerinduan itu
yang sangat-sangat teramat dalam, rasanya menyiksa jiwa kita. Rasanya membuat kita merana. Rasanya membuat kita berkeluh kesah. Oleh karena kerinduan-kerinduan itu tak kunjung kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali kerinduan yang kita alami membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contoh sederhana, kami pernah melihat di suatu tempat di daerah pucuk bukit. Ada orang yang sudah merindukan anak yang sudah lama mereka menikah. Tapi karena tak kunjung Tuhan berikan, maka mereka bertanya. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam dosa. Mereka bertanya bukan kepada Tuhan, tapi kepada roh nenek moyang, kepada iblis, kepada dukun. Kenapa bisa demikian? Karena kerinduan itu sudah mungkin sangat-sangat menyiksa kehidupan mereka. Mungkin mereka menjadi diciber dan lain sebagainya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana pemazmur juga menggambarkan kerinduan hatinya untuk bertemu dengan Allah. Dia menggambarkan kerinduan itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Di mana rusa yang digambarkan di sini, rusa ini lari dari pemburu. Karena pemburu itu ingin mengancam nyawanya, ingin membunuh rusa tersebut. Maka rusa itu lari, dan di dalam pelarian itu dia haus. Dia mencari air sumber kehidupan untuk memuaskan dahaganya, untuk memuaskan kerinduannya. Supaya apa? Supaya dia bisa melanjutkan pelariannya dari pemburu ini. Nah, Bapak Ibu, pemazmur itulah yang dia gambarkan dalam perikop ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sama dengan pemazmur, dia mendapatkan tekanan-tekanan dari para musuhnya. Dia mendapatkan hinaan. Bahkan hinaan itu sampai menghujat Allahnya. Dia katakan dalam perikop ini, hinaan itu sampai mempertanyakan di mana Allahmu. Seakan-akan Allah daripada pemazmur tidak dapat menolong dia dari segala keterpurukan, dari setiap masalah yang dihadapi. Maka pemazmur dalam kerinduannya kepada Allah, dia mencari Allah di dalam kehidupan. Dalam ketertekanan jiwanya, dia mencari Allah. Dalam hinaan, penderitaan yang dia alami, dia mencari Allah. Dia tidak lari dari kebenaran Allah. Dia tetap berdiri dalam kebenaran. Kerinduan oleh karena ketertekanan yang dialami oleh pemazmur. Kerinduan yang terarah, yaitu terfokus kepada Allah. Sehingga dalam ketertekanan itu, pemazmur mengalami pertemuan dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kami katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam kehidupan kita ada banyak kerinduan-kerinduan. Tapi yang pasti, jangan sampai kerinduan yang kita miliki membuat kita terpisah daripada Tuhan. Tapi kerinduan itu harus membuat kita terikat, terarah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang akan menolong kita. Karena Allah lah yang akan menjangkau kita. Karena Allah yang akan membantu kita.
Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dengan tema yang mengatakan Yesus menaklukkan roh jahat. Nah, bagaimana firman ini mau mengaplikasikan tema ini dalam realita kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, iblis tahu apa menjadi kerinduan kita. Nah, sering sekali iblis memakai cara-cara itu untuk menyesatkan kita. Seperti contoh sederhana yang kami katakan tadi. Oleh karena kerinduan sudah sekian lama tidak mempunyai keturunan, banyak orang lari ke dukun. Ada juga orang yang kita lihat realita yang terjadi. Karena kerinduan ingin mendapatkan jabatan yang lebih baik. Dia lari. Dia pergi ke dukun. Dia mencari pertolongan itu bukan kepada Tuhan. Tapi mencari pertolongan itu kepada iblis. Nah, tapi lewat kebenaran firman ini kita mau diarahkan. Bagaimana ketika kita merindukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita harus menaklukkan godaan daripada iblis. Jangan sampai kerinduan kita ini salah arah. Tapi kerinduan kita supaya kuasa iblis itu tidak merajai kita. Tidak mengendalikan kita. Maka fokuskan, sampaikan segala kerinduan kita itu hanya kepada Allah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong dan membantu kita. Seperti rusa yang mencari sumber air hidup untuk membantu dia hidup. Maka kita juga demikian. Di dalam ketertekanan yang kita alami, yang kita hadapi, maka kita harus mencari sumber air hidup itu, yaitu Tuhan, supaya kita dikuatkan dalam menghadapi ketertekanan yang ada. Yang berikut Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita melihat bagaimana akhirnya pemazmur di dalam kerinduannya dia senantiasa mempertunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia di dalam ketertekanannya akan musuh-musuhnya. Dia menunjukkan kesetiaan yang terus-menerus kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, di sana dia katakan, aku berkata kepada Allah, gunung batuku. Nah, dalam pencarian yang dimiliki oleh pemazmur, dia tidak sampai terjatuh ke dalam dosa. Dia tidak sampai terjerat kepada kuasa iblis. Dia terus-menerus memfokuskan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia tetap menjadikan Tuhan sebagai gunung batu pertolongannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hidup kita yang Tuhan inginkan supaya kita senantiasa terus-menerus memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam ketertekanan jiwa, dalam setiap kerinduan-kerinduan yang tak kunjung belum kita dapatkan, kita harus senantiasa setia kepada Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, di dalam kesetiaan kita untuk percaya kepada Tuhan, itu akan menghasilkan buah yang sangat baik. Kenapa kita setia? Karena Allah senantiasa mempertunjukkan kesetiaan yang begitu luar biasa kepada kita. Apapun kerinduanmu, apapun ketertekanan jiwamu, jangan sampai iblis menjatuhkan kita. Jangan sampai kita percaya kepada iblis, tapi kita harus tetap mengendalikan kuasa Tuhan, supaya kuasa iblis tidak mengendalikan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami. Benar ya Tuhan,
bahwa ada banyak kerinduan kami yang sering sekali kerinduan itu membuat kami tertekan, membuat kami menderita. Tapi kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, sehingga ketertekanan kami ini tidak membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tapi kami percaya karena lawatan dan kuasa Tuhan akan menopang kami untuk mampu kami berdiri dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.